Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewaldo Hansa Chandra Pratama dengan NIM 210101181247. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari pekerjaan saya, yaitu untuk tugas rekayasa nilai, yaitu studi kasus value engineering pada proyek corporate office building. Yang pertama ada deskripsi proyek. Analisis value engineering pada proyek ini dilakukan pada tahun 1994. Proyek pembangunan gedung kantor pusat komersial ini berada di lahan sekitar 800.000 kaki persegi atau square feet, yang diantaranya terdiri dari 3 lantai basement untuk parkir, 3 lantai untuk perbelanjaan, 1 lantai mezanin untuk restoran, dan 2 gedung perkantoran 17 lantai. Biaya pembangunan awal diperkirakan sebesar 71 juta dolar, dengan pembangunan yang tetap mempertahankan arsitektur gedung. Selanjutnya ada ringkasan hasil. Dibentuk 4 tim dari arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal dengan anggota dari konsultan value engineering, konsultan perencana, dan stakeholder terkait. Tim tersebut menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide tersebut terbentuk 50 proposal dengan penghematan sebesar 14,5 juta US dollar. Jika semua proposal ini dilaksanakan, maka mereka akan menghasilkan tambahan tahunan penghematan dalam pengoperasian fasilitas dan pemeliharaan senilai 500.000 per tahun US dollar. Selain itu, laporan ini sudah mencakup kurang lebih 30 saran yang ada pada saat perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai proyek secara menyeluruh dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ringkasan rekomendasi utama. Dari 4 tim yang telah terbentuk, masing-masing menghasilkan beberapa proposal yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tim ahli arsitektural dengan menghasilkan 16 proposal, lalu ada tim ahli struktural dengan menghasilkan 9 proposal, dan tim ahli mekanikal menghasilkan 17 proposal, lalu ada tim ahli elektrikal yang menghasilkan 9 proposal. Yang pertama ada tim arsitektural. Tim arsitektural menghasilkan 16 proposal, berikut merupakan rekomendasinya, yaitu yang pertama ada menghentikan elevator di lantai atas dengan menambah elevator hidrolik untuk basement dan memberhentikan satu lift di setiap menara pada lantai 16 yang penghematannya sebesar 1,33 juta US dollar. Lalu menghilangkan eskalator dan tangga di sisi utara hingga kantor baru diusulkan. Penghematan sebesar 750.000 US dollar. Lalu yang ketiga dan menggunakan dinding dan interior dinding yang lebih murah namun memadai. Penghematan 500 US dollar. Yang keempat ada memindahkan dan menghilangkan tangga luar ke basement yang tidak diperlukan. Penghematan 130.000 US dollar. Lalu ada menggunakan material yang lebih murah namun tetap sesuai mutu material rencana dengan penghematan 800.000 US dollar. Dan yang terakhir meningkatkan ruang yang tidak terpakai sebagai tempat untuk disewakan sehingga menambah pendapatan sebesar 70.000 per tahun US dollar. Yang selanjutnya ada tim struktural. Tim struktural ini menghasilkan 9 proposal. Berikut merupakan rekomendasinya. Yang pertama yaitu ada mengganti dengan plat lantai holocore precast untuk basement dan lantai tower dengan penghematan sebesar 1,44 juta US dollar. Yang kedua ada membatalkan pembangunan lantai 4 dan 5 pada basement yang digunakan untuk penyimpanan dan memindahkannya. Penghematan sebesar 530.000 US dollar. Dan yang ketiga ada memodifikasi desain plat lantai menggunakan plat 2 arah dan balok tanpa precast. Penghematan sebesar 800.000 US dollar. Tim mekanikal menghasilkan 17 proposal. Berikut merupakan rekomendasinya. Yang pertama, yaitu menghilangkan penthouse lantai 2 dengan relokasi tangka air ke atap dan bersamaan dengan menghilangkan ruang basement lantai 4 dan 5. Penghematan sebesar 1 juta US dollar. Yang kedua, mengubah sistem penyimpanan energi thermal atau TES dengan memindahkan penyimpanan pada basement lantai 1 sampai 3 dan memindahkan ruang pompa ke lantai 1 basement. Dan
didapatkan penghematan sebesar 405.000 US dollar dan pemasukan 54.000 per tahun US dollar. Selanjutnya ada peningkatan cakupan kotak variabel volume udara atau VAV, didapatkan penghematan sebesar 370.000 US dollar dan penghematan biaya pemeliharaan sebesar 25.000 per tahun US dollar. Dan penggunaan trover yang lebih ringan sebagai pengganti linear diffuser, dapatkan penghematan sebesar 265.000 US dollar. Selanjutnya ada tim elektrikal dengan menghasilkan 9 proposal. Berikut merupakan rekomendasinya, yaitu yang pertama, mengonfigurasi kembali penyaluran elektrikal menggunakan tegangan tinggi ke penthouse dan mengganti lokasi transformer ke beberapa lantai, penghematan 1,73 juta US dollar. Mengonfigurasi kembali elektrikal HVAC menggunakan 380 V daripada 240 volt, dapatkan penghematan 1,3 juta US dollar. Mengurangi beban emergency tower dengan menggunakan pompa kebakaran tenaga diesel cadangan baterai untuk listrik darurat, didapatkan penghematan 650.000 US dollar. Dan yang terakhir yaitu mengatur kembali sistem pencahayaan untuk bagian dalam dinding eksterior di daerah kantor yang didapatkan penghematan 350.000 US dollar. Selanjutnya ada cost atau biaya. Dalam tahap permulaan, usulan proposal dari tim arsitektur, tim elektrikal telah diperiksa oleh tim value engineering, dan beberapa pengeluaran dipertanyakan. Tim value engineering dan perwakilan AE menyepakati perkiraan harga dasar sebesar 70.634.000 US dollar untuk konstruksi bangunan. Nah, berikut ada rangkuman biaya konstruksi, dan berikut ada diagram cost work model. Sehingga didapatkan initial saving sebesar 14.649.727 US dollar dan life cycle saving sebesar 19.430.617, yang mana dari 45 proposal perubahan desain, dan diikuti penghematan sebesar 500.000 US dollar per tahun. Berikut merupakan rekomendasi dari tim value engineering, yaitu yang pertama rekomendasi nomor 4, menggantikan elevator di lantai atas. Memiliki desain asli, pada setiap tower terdapat 6 elevator yang beroperasi di 3 lantai basement untuk parkir, sekaligus melayani tempat berbelanja dan kantor 18 lantai. Dan didapatkan desain rekomendasi, yaitu menggantikan elevator di lantai atas, melakukan penambahan 2 elevator hidrolik besar 2.500 pon di basement step tower, dan didapatkan life cycle cost saving sebesar 1.159.257 US dollar. Nah, berikut dapat dilihat di layar, yaitu di kiri itu terdapat desain dari tower selatan, proposal elevator di lantai atas, dan didapatkan total life cycle saving totalnya sebesar 1.159.257 US dollar. Selanjutnya ada rekomendasi nomor S3, yaitu menggunakan plat lantai hollow core pracetak. Desain aslinya pertamanya itu pekerjaan plat lantai pada semua lantai di atas lantai 1 basement menggunakan metode cor di tempat atau cast in place yang membentang antara balok. Dan didapatkan desain rekomendasi, yaitu pekerjaan plat lantai pada semua lantai diganti dengan menggunakan plat lantai hollow core prategang pracetak dengan tebal 25 cm dan topping slab 7 cm. Dan didapatkan life cycle cost saving sebesar 1.441.800 US dollar. Berikut dapat dilihat cost worksheet recommendation dari original desainnya dicor di tempat atau CIP rib slab, totalnya 4.248.700 US dollar, dan desain rekomendasinya menggunakan hollow core pracetak dengan unit cost yang lebih murah, dan didapatkan penghematan sebesar 2.806.000
dan didapatkan penghematan sebesar 1.441.800 US dollar. Berikut yang selanjutnya terdapat rekomendasi nomor M2A, yaitu memodifikasi desain thermal energy storage. Yang desain aslinya yaitu awalnya membutuhkan sistem tes yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik yang tersambung pada 214 pendingin. Berjalan 100% selama jam kerja, namun menyimpan energi untuk suatu waktu dan dalam keadaan darurat. Dapatkan desain rekomendasi yaitu menghilangkan lantai 4 dan 5 basement, memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Hal ini bisa diimplementasikan jika elevator di lantai dasar hanya satu riser setiap tower yang diusulkan untuk sistem tes baru, dan dapatkan life cycle cost saving sebesar 975.000 US dollar. Dan berikut dapat dilihat yang di layar teman-teman, yaitu ada sketsa corporate headquarter building mengenai modified TES design, dan didapatkan life cycle cost saving sebesar 975.000 US dollar. Selanjutnya ada rekomendasi nomor E1, yaitu mengonfigurasi distribusi elektrikal. Desain aslinya, sistem menggunakan feeder 13,8 kV dari local power company yang terhubung ke stop kontak pemilik dengan patrafo 2000 kVA untuk menurunkan ke 220 V. Stop trafo dihubungkan ke MSB untuk beban HV AC dan daya umum. Sistem basdak terdiri dari 2 buah 2500 AMP, terhubung step MSB untuk tenaga utama, 4 buah 4000 AMP terhubung ke HVAC MSBS, dan sebuah 3000 AMP. Setiap panel diukur total 418 panel. Dapatkan desain rekomendasi yaitu menghapus sistem basdak, memindahkan tempat transformer pada lantai gedung, mengurangi ukuran peralatan dari penggunaan 380 V untuk HVAC, menggunakan dua transformer untuk distribusi general power dengan 220 V sekunder, menghubungkan semua transformer dengan sebuah kabel 13,8 V kV. Life cycle cost saving didapatkan 1.897.974 US dollar. Dan berikut terdapat sketsa mengenai item pekerjaan mengonfigurasi distribusi elektrikal, dan didapatkan life cycle cost saving sebesar yang tertera di layar. Dan berikut terdapat lembar kerja hasil analisis fungsi atau fungsi analisis worksheet, yang dimana komponennya terdapat sidewalk dengan total biaya 1.329.974 US dollar, dan terdapat komponen struktural yaitu total biayanya 10.619.126 US dollar, dan terdapat komponen arsitektural yaitu biayanya total 30.033.087 US dollar. Dan selanjutnya ada komponen mekanikal dengan biaya total 12.331.068 US dollar, dan tim elektrikal atau komponen item elektrikal itu biaya totalnya 12.800.081 US dollar, dan item equipment yaitu biayanya 1.457.036 US dollar. Kesimpulan yang didapat dari studi kasus value engineering pada proyek ini adalah apabila dari semua rekomendasi di atas, jika mengimplementasikan 50 ide, maka dapat dilakukan penghematan sebesar 12,5 juta US dollar. Namun biasanya tidak semua ide tersebut disetujui. Namun semua ide ini bukan hanya untuk menurunkan biaya awal, namun juga untuk memengaruhi biaya lanjutan kepemilikan dalam kisaran 265.000 per tahun US dollar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.